Halo Subbreaker, selamat datang di channel Kaum Review. Bersama Bang D di sini. Sebagai orang baru channel ini, mohon dukungan dan kritik serta saran kalian untuk Bang D. Kalian bisa coret-coret aja di kolom komentar ya. Kini Kaum Review telah kembali dari tidurnya dan memulai petualangan kembali di dunia per-YouTubean. Untuk kalian para subbreaker lama, terima kasih sudah terus support channel Kaum Review. Dan buat kalian para subbreaker baru, selamat datang di channel Kaum Review dan nikmatilah tontonan yang sangat berfaedah ini. Oke, daripada panjang lebar, mending kita langsung ke poinnya aja ya. Kaum Review kali ini akan melanjutkan tentang hero yang doyan tidur, yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu nih. Baiklah, persiapkan kopi kalian dan bakar rokok kalian, mari kita mulai. Ceritanya pun berlanjut. Di dalam kantor developer, para developer merasa kalau tidak mungkin si MC ini bisa mengalahkan Whiteheart. Walaupun hanya doppelgangernya saja. Si Whiteheart ini sungguh sangat kuat. Jadi mereka menilai mustahil si Hyun Sung akan berhasil mengalahkannya. Jadi apakah kemustahilan itu akan bertahan oleh MC ini? Skin pun kembali berpindah ke pertarungan antara MC melawan doppelganger dari Whiteheart dan Quilor. Dalam pertarungan itu, Hyun Sung masih terus berusaha menyerang dan berharap mengalahkan doppelganger dari naga jahat Whiteheart. Dia pun melancarkan serangan basic attack menggunakan pedang dan daggernya. Dan ternyata serangan ini berhasil, menghasilkan damage kepada sang Whiteheart. Si MC pun berpikir, ya mungkin karena ini hanya doppelgangernya saja, maka seranganku melukainya. Seandainya ini yang asli, pasti serangan itu banyak akan jadi serangan ampas yang sia-sia. Karena tahu serangan itu ternyata berefek, Hyun Sung terus-menerus melakukan serangan. Tetapi karena struktur tubuh naga yang sangat besar, dan si MC kecil, maka dia hanya bisa terus-menerus menyerang di bagian bawah perut si Whiteheart saja. Karena terus-menerus diserang, sang naga pun akhirnya terkena efek skill MC yang membuat dia mengalami status abnormal, yang membuat si naga merasakan sakit dan berhalusinasi. Tetapi sekali lagi, karena perbedaan level yang besar, efek tersebut hanya berlangsung setengah detik saja. Tapi, walaupun hanya sebentar terkena efek skill itu, si MC mendapatkan durian runtuh. Karena saat naga tersebut terdiam, walaupun sebentar, Hyun Sung akhirnya melihat titik lemah dari sang Whiteheart, yaitu pada tubuhnya terdapat area yang merupakan hampir menjadi kelemahan dari semua spesies naga, yaitu pada area sisik yang terbalik. Hyun Sung langsung saja dengan ganasnya menurus area sisik terbalik tersebut. Dan benar saja, apa yang diduga semua serangan yang diarahkan ke area itu menghasilkan sebuah serangan kritikal yang membuat naga tersebut kehilangan banyak stamina dan darah. Tapi setelah melakukan beberapa serangan dan menggunakan skill Nocturne sampai 8 kali, si naga ini kok nggak mati-mati juga ya. Sebenarnya Hyun Sung masih menyimpan satu kartu traf, yaitu skill Sabbath of the Dead. Tapi dia berpikir ini belum waktunya untuk digunakan. Karena sisa stamina naga akhirnya berada di bawah 10%, si naga pun mengamuk dan melancarkan serangan brutal, yaitu dengan menyemburkan api ke arah Hyun Sung. Tapi karena Hyun Sung yang cekatan dan dia berpikir mungkin inilah waktu yang tepat dan satu-satunya kesempatan untuk menggunakan skill yang dia simpan. Dan mungkin skill tersebut juga akan berguna untuk membunuh si naga, karena sang naga akan berada dalam status awaken yang membuat dia menjadi makin kuat. Dan sesaat sang naga akan mengeluarkan apinya lagi, Hyun Sung langsung menggunakan skill The Sabbath of the Dead. Skill ini akan membuat sang naga dipaksa dalam keadaan tertidur dalam 1 menit. Tetapi karena naga tersebut yang sungguh overpower, skill tersebut pun tidak berhasil membuat si naga tertidur. Tapi tenang aja Subbreaker, skill itu nggak sia-sia kok. Walaupun gagal membuat naga itu tertidur, tapi terdapat efek lain yang didapatkan, yaitu dalam 1 menit, semua serangan yang dilancarkan oleh si Hyun Sung akan memiliki efek damage ganda. Sang naga pun langsung saja mengeluarkan apinya lagi, dan jika ini serangan kena, mungkin MC pun akan langsung mati. Karena akan sadar akan hal tersebut, Hyun Sung langsung saja melompat dan menghindarinya. Tapi tidak cukup sekali, sang naga lagi-lagi ingin menyemburkan api ganasnya ke arah si Hyun Sung. Tapi sebelum api itu mengenainya,
Hyun Sung mengaktifkan skill Berserker Song yang membuat dia jadi kebal dan tidak mati saat terkena serangan tersebut. Setelah itu, langsung saja si Hyun Sung dengan yakin menyerang menggunakan skill Tatanos Nocturne. Apakah skillnya akan berhasil? Ya, akhirnya sang naga pun mati setelah menerima serangan Tatanos Nocturne yang telah menerima efek double karena skill Sabbath of the Dead yang telah dia gunakan sebelumnya. Si naga pun mati dan Hyun Sung langsung saja mengalami kenaikan level yang signifikan. Tapi dia berpikir itu hampir saja, seandainya dia telat sedikit saja dalam menggunakan skill itu, dia pasti akan mati. Dan dia berpikir sepertinya aku harus memiliki skill untuk menghindar dari kemudian hari. Karena mengalahkan sang naga, MC langsung kemajiran hadiah. Selain mendapatkan banyak XP poin yang membuat mengalami kenaikan level yang signifikan, dia juga mendapatkan hadiah 2000 DP dan semua stat yang dimilikinya naik sebanyak 30. Makin OP aja kayaknya nih MC kita yang satu ini, ya nggak sob? Hyun Sung pun mendapat titel baru, yaitu dia yang menantang yang mustahil. Lalu karena sudah mencapai level 60, dia pun akhirnya mendapatkan skill Tatanos terbaru. Dan quest Tatanos yang sedang dia jalani akhirnya selesai. Dalam 10 detik, Hyun Sung akan segera dipindahkan ke ruang lain, dan dia pun langsung segera mengumpulkan item yang didapatkan. Tapi sesaat dia mengumpulkan item tersebut, muncullah seseorang yang datang dan mengatakan kalau Hyun Sung adalah dewanya. Siapakah dia? Apakah dia seorang murid? Ternyata orang yang dikira si Hyun Sung adalah si murid. Benar, dia adalah murid dari Tatanos, sang dewa kematian dan dewa tidur. Tapi yang ia temui merupakan hanya hologram pembawa pesan yang didapatkan karena telah mengalahkan Wyvern yang perkasa. Hologram dari sang murid tersebut mengatakan bahwa dia pun kaget karena Hyun Sung berhasil mengalahkan doppelganger dari sang naga. Dia mengatakan bahwa Hyun Sung sungguh sangat berani karena tidak menghindar ataupun lari dari naga tersebut karena dia memiliki opsi untuk kabur juga atau menghindar. Tapi karena berhasil mengalahkan sang naga, Hyun Sung dapat kesempatan untuk mendapatkan God Relic. Sedangkan jika hanya kabur dan menghindar, dia hanya bisa memilih sebuah skill Authority. Jadi, Hyun Sung pun harus memilih antara dua hadiah dari sang dewa Tatanos. Pilihan pertama yaitu sebuah authority bernama Tatanos Call, yaitu sebuah skill yang bisa membuat semua musuh yang ada di sekitar MC sejauh radius 100 meter akan langsung mati setelah terkena efek skill ini. Tapi efek sampingnya, sang MC tidak akan mendapatkan XP point selama 1 minggu. Shin pun langsung berpindah ke kantor tim manajemen User Inferno. Tim manajemen dengan seksama dan serius memperhatikan gerak-gerik dari Hyun Sung. Dan mereka kaget karena sang MC akan mendapatkan sebuah skill dan item yang sangat OP. Mereka pun kaget dari semua kemungkinan kenapa bisa mendapatkan hal yang mustahil itu. Ini sungguh di luar prediksi mereka. Shin pun kembali berpindah ke Hyun Sung yang berada dalam ruang hadiah yang ternyata sudah memilih hadiah apa yang diambil. Ternyata yang diambil oleh Hyun Sung adalah pilihan yang kedua, bukan si Tatanos Call, tapi sebuah God Relic yang memiliki efek aktif dan pasif yang cukup gila bernama Tatanas Lucid Dream. Efek pasif yang ditimbulkan dari skill ini membuat sang MC akan mendapatkan kesempatan untuk membeli skill legendary 2 kali dalam sebulan. Lalu skill aktifnya juga sangat OP. Karena dengan skill aktif ini, membuat Hyun Sung dapat mengaktifkan skill Berserker Song tanpa mendapatkan resiko apapun. Yang dimana dengan hal tersebut, dia akan tidak dapat dikalahkan selama 1 menit. Akhirnya sang murid pun pamit, lalu sambil mengatakan kalau kastil tersebut akan menghilang dalam 1 menit. Dan jika si Hyun Sung tidak segera keluar, maka dia akan mati ikut terkubur bersama kastil tersebut. Karena pemberitahuan yang mendadak membuat MC menjadi kesal dengan kelakuan murid yang super ngeselin ini. Hyun Sung berjanji jika suatu hari bertemu dengan murid ini, pasti akan langsung dihajarnya. MC pun berhasil keluar dari kastil itu dan kembali bertemu dengan seorang yang telah menunggu di depan. Dan ternyata di depan pun dia juga bertemu dengan si murid dan juga dikerjai olehnya.
Seo-ah juga mendapatkan hadiah karena telah menyelesaikan misinya yang dia sendiri tidak sadar sudah menyelesaikan misi tersebut. Karena sebenarnya yang membuat misi Seo-ah selesai karena Hyunsung berhasil mengarahkan doppelganger, sang naga yang membuat nasi naga asli tidak jadi untuk bangkit. Kemudian lanjut Seo-ah mengecek hadiah yang dia dapat, dan ternyata yang dia dapat merupakan skill yang tidak berguna. Seo-ah pun bertanya apakah Hyunsung mendapatkan item yang bagus karena sudah mengalahkan si naga. Maka Hyunsung pun langsung saja mengecek item apa yang ia dapat. Dia mulai mengecek item dalam rank heroik dan ternyata dia dapat item yang memiliki skill efek menghindar sesuai dengan harapannya. Lalu akhirnya tiba untuk melihat item legendary yang ia dapat. Item pertama yaitu jantung dari sang naga, yang jika dia makan akan mendapatkan efek langsung yang cukup gila, karena akan meningkatkan stat magic powernya sebesar 500, dan inteligensinya juga akan meningkat sebanyak 500, bahkan setelah mengkonsumsinya, ia juga akan berkesempatan mendapatkan item dengan rank yang unik. Item legendary terakhir yang ia dapat adalah sebuah buku skill. Hyunsung yang langsung memakainya dan benar saja, saat makainya, Hyunsung langsung mendapatkan sebuah skill OP yang berkaitan dengan sang naga, yaitu skill Dragon Language, yang memiliki efek saat digunakan, semua cooldown dalam skill yang dia punya akan hilang. Jadi ketika skill ini diaktifkan, si Hyunsung bisa menggunakan semua skillnya sesuka hati tanpa jeda. Akhirnya semua sudah selesai dan Seo-ah dan Hyunsung pun berpisah. Scene pun berpindah pada Seo-ah yang mengalami hal yang kurang beruntung di saat Hyunsung mendapatkan skill dan item yang overpower, dia malah dapat skill yang gak guna, yang membuat dia merasa malas untuk main game lagi. Scene pun berpindah ke Hyunsung yang ternyata sudah berada dalam penginapan di kota Venea. Hyunsung langsung saja mengkonsumsi item yang dia dapat tadi, yaitu jantung Wyvern yang tadi dia tidak enak jika memakannya di depan Seo-ah. Benar saja, sesaat makannya statnya langsung mengalami kenaikan yang gila. Lanjut, ia menggunakan semua item yang dia dapat, dan karena sudah menggunakan semuanya, stat akhir dari Hyunsung menjadi sangat OP. Kalau kalian mau melihatnya, ini stat yang dimiliki si Hyunsung sekarang. Karena quest ini dia mengalami kenaikan sebanyak 19 level, dan juga mengalami kenaikan stat yang sungguh gila. Ya, banyak hal gila yang dia dapatkan, tapi Hyunsung sudah cukup lelah. Dia pikir ini waktunya untuk istirahat. Ya, berarti berakhir juga untuk arch petualangan quest melayani sang Wyvern dan menemukan jejak dari si murid. Yuk, cerita pun berlanjut dan scene pun berpindah ke dunia nyata. Tepatnya di sebuah kafe di tengah-tengah kota. Dan di sana pun terlihatlah seorang laki gendut berkacamata yang sedang memasak dengan wajah yang lesu, seperti orang yang gak tidur berhari-hari. Hyunsung pun langsung bertanya ke temannya tersebut, apakah kau bergadang dari semalam? Ia pun sontak dengan wajah lesunya langsung menjawab, "Hai, bagaimana aku bisa tidur setelah lihat video itu kan?" Video apa ya itu kira-kira? Apa jangan-jangan video adegan pemersatu bangsa? Jangan pikir yang aneh-aneh deh Subbreaker. Video yang dimaksud oleh si Jae-hwan adalah video epic dari pertarungan Hyunsung di dalam game. Melihat temannya yang kelelahan karena kurang tidur, MC kita yang satu ini langsung menasehati temannya untuk menjaga kesehatan. MC kita ini kadang suka sok-sok nasehatin orang juga ya, padahal dia aja jarang istirahat. Kocak emang si tukang tidur satu ini. Ya, akhirnya si Jae-hwan pun setelah mendengar nasihat atau saran dari si Hyunsung, langsung aja menjawab bahwa dia hari ini akan istirahat dan mau ngambil cuti selama 2 hari. Tapi Jae-hwan pun berbicara, walaupun dia akan cuti, dia masih akan tetap mengunggah video yang telah Hyunsung kirim. Mendengar hal tersebut, si MC kita ini langsung sumringah dan senang-senang banget nih. Video itu akan tetap diupload karena video yang sebelumnya memiliki dampak yang banyak dengan waktu yang relatif singkat. Obrolan mereka pun berlanjut. Jae-hwan pun menanyakan apakah Hyunsung sudah dapat ide untuk nickname karakternya yang akan diupload di Metube. Metube itu semacam YouTube-nya versi mereka ya sob. Ya, di chapter sebelumnya juga dia sudah mendapatkan saran sebuah nama dari seseorang. Nama nickname tersebut yaitu Asura. Jae-hwan pun dengan muka yang heran bertanya, apakah Asura? Apakah dia dewa berkepala 3? Hyunsung pun menjawab, ya benar. Sepertinya aku tahu nih. Dan kurasa
itu nickname yang bagus dan cocok dengan tema karakter yang ingin ia buat di Metup, ucap si Jaehwan. Jaehwan pun dengan bercanda mengatakan bahwa Hyunsung harusnya menaikkan gaji orang yang memberikan saran nama itu. Karena yang memberikan saran nickname Asura tersebut adalah bibi yang bekerja di rumahnya. Ya, kalau di Indonesia itu adalah pembantu ya. Kurang lebih ya gitulah Subbreaker. Dan akhirnya Hyunsung pun tertawa dan berkata bahwa ia berencana untuk membelikan si bibi ini sesuatu pada suatu hari nanti. Obrolan antara kedua teman yang akrab ini pun berlanjut. Karena banyak obrolan yang menurut Bang D gak begitu penting, jadi Bang D singkat aja ya Subbreaker. Di tengah obrolan itu, Jaehwan pun bertanya, apakah Hyunsung memiliki video lain? Dan Hyunsung pun berpikir, sepertinya videonya juga di pertarungan terakhir melawan duplikat dari sang naga, dan video saat membantai Lee Xian akan ia berikan nanti saja. Karena kalau diberikan sekarang, takutnya si Jaehwan akan bekerja seperti orang gila lagi dan akan lupa untuk beristirahat. Dan si MC kita ini mungkin berpikir ya, nanti malah mati lagi nih orang, jadi nggak bisa ngupload video lagi kapan-kapan. Pemikiran MC kita yang satu ini sungguh tepat sekali ya. Tapi dengan kehebatannya si Jaehwan pun tetap menagih ke Hyunsung untuk segera mengirim video yang baru. Tapi MC andalan kita ini merupakan orang yang perfeksionis. Hyunsung hanya akan mengirim sebuah video yang dia anggap bagus dan epic battle aja. Jaehwan tetap bersikeras dan berkata untuk Hyunsung, udahlah kirim-kirim aja videonya, nanti gue yang edit biar jadi bagus, biar layak untuk diupload, ucap si Jaehwan. Hyunsung pun menyerah dan bilang bahwa ia akan mengirimkan Jaehwan video nanti. Scene pun berpindah ke rumah dari seseorang yang pemain IDEA juga, yaitu sang ketua guild Superhuman yang baru aja dihancurkan oleh MC kita yang tukang tidur ini. Terlihat Rainer sedang kesal karena wali kota telah memasukkan dirinya dalam daftar buronan, dan guild yang dia punya sudah sepenuhnya hancur berantakan berkeping-keping. Lalu karena ia sekarang adalah buronan, dia tidak bisa login dengan karakter Rainer lagi. Rainer pun dengan muka kesalnya itu berjanji akan menangkap si Hyunsung lalu akan mengirimnya ke penjara kerajaan. Karena si MC kita inilah semua yang telah dibangun oleh Rainer langsung jadi berantakan seketika. Apapun yang terjadi suatu hari pasti akan kubalas dendam. Begitulah ucap si Rainer yang tengah dalam kekesalan tingkat tinggi. Ya, MC kita ini selain tukang tidur, juga termasuk salah satu orang yang kejam juga ya Subbreaker. Karena nggak bisa login dengan akunnya yang lama, sang mantan ketua guild ini mau nggak mau harus membuat akun baru jika ingin login ke game IDEA. Dan herannya, saat membuat akun baru, Rainer langsung mendapat rank kelas unik dan dia dengan wajah yakinnya bahwa dengan run ini dia bisa balas dendam ke Hyunsung. Wih, kocak ya NPC kita yang satu ini. Rank unik aja udah sok keras. Lawan aja tuh coba si Hyunsung yang ranknya dewa atau god. Paling nanti ketemu one hit, langsung mati nih NPC kocak. Scene pun berlanjut dan berpindah ke dalam game IDEA, tepatnya di penginapan yang berada di alun-alun pusat kota benda. Terlihat si Hyunsung sedang duduk di atas kasur dan baru saja mendapat notif bahwa ia baru mendapatkan 36 DO karena dia tertidur selama 32 jam. Ya, akhirnya MC kita ini tidur lagi. Udah lama nih nggak lihat dia tidur, terus dapat keuntungan ya. Dia pun bergumam bahwa ia suka saat skill ini digunakan. Kemudian dia teringat bahwa dia baru saja mendapatkan skill karena telah mencapai level 60. Tapi ia belum sempat nih untuk ngecek skill seperti apa itu. Hyunsung langsung mengecek skill tersebut yang tidak lain bernama Thananos Collection, yang dimana skill ini memiliki rank god. Skill ini memiliki efek yang bisa membuat Hyunsung mengoleksi jiwa-jiwa bos yang dia bunuh. Jiwa bos tersebut bisa dipakai. Skill ini hampir sama kayak skill yang dimiliki si karakter utama di komik lain ya. Benar nggak Subbreaker? Karakter yang sering ngucapin rise untuk ngidupin monster atau bos yang dia bunuh. Ada yang tahu nggak kalian Subbreaker? Manhwa apa yang Bang D maksud? Kita lanjut lagi ya. MC langsung berkata bahwa ini skill yang bagus tapi agak terkejam. Ya mungkin nanti ada skill lain ya yang membuat ia dapat memakai jiwa-jiwa ini. Hyunsung pun berpikir kalau sepertinya dia harus mencari quest baru.
Ya iyalah, kalau nggak dicari quest baru, ya cerita ini nggak lanjut ya kan? Dan akhirnya kita pun dibawa berpindah ke lokasi yang dimana terdapat banyak orang-orang yang sedang berkumpul. Ya, itu adalah tempat para petualang untuk mencari quest atau misi baru. Hyun Sung pun langsung mengambil sebuah quest bernama Shark Fin, yaitu misi yang mengharuskan si Hyun Sung ini untuk mencari sirip dari ikan hiu yang berasal dari underwater cave atau goa yang berada di bawah air. Hyun Sung pun langsung keluar dari gedung itu sesaat setelah ia mengambil misi yang ia jalankan. Saat di luar gedung, ia pun dipanggil oleh seseorang yang aneh, yang ternyata adalah seorang pedagang yang membeli banyak item yang telah dijual oleh si Hyun Sung saat berada di kota Rehae. Hyun Sung sempat lupa dengan orang ini sebelum ia menjelaskan siapa dirinya. Langsung saja si pedagang ini mengajak berkenalan dengan MC kita. Ia pun berkata bahwa nama dia Amir dan kali ini tolong jangan lupakan aku, ucap si Amir kepada Hyun Sung. Dan Hyun Sung pun berkata, apakah Anda Amir? Kayaknya ini orang Indonesia ya Subbreaker, yang lagi tinggal di Korea aja nampaknya nih. Soalnya namanya Indonesia banget, Amir namanya. Kita lanjut ke cerita. Hyun Sung yang tidak suka basa-basi langsung aja bertanya ke si Amir ini. Hai Amir, apakah kau ada perlu denganku? Dan ternyata si Amir ini ingin mengajak Hyun Sung untuk bergabung ke dalam partiannya. Dan bertanya Hyun Sung setelah ini mau kemana. Dan secara kebetulan banget, tujuan partinya si Amir ini dengan Hyun Sung sama, yaitu ke underwater cave. Ya, langsung aja, seperti seorang marketing atau sales, Amir menjelaskan ke Hyun Sung keuntungan jika dia bergabung ke dalam partinya. Hyun Sung dengan wajah yang sumringah berkata bahwa tidak sopan kalau dia tidak menyerah ajakan party ini. Padahal si Amir sudah bersusah payah menjelaskan persyaratan pada sebuah party. Ya, Amir pun senang karena Hyun Sung mau bergabung ke dalam partinya yang sudah berjumlah sebanyak 4 orang termasuk dirinya. Akhirnya Hyun Sung bergabung dalam partinya si Amir. Dan tentu saja dalam party tersebut, MC kita ini memiliki level paling rendah di antara 4 lainnya. Amir pun langsung mengajak Hyun Sung untuk langsung ke OWG, ke tempat party yang lain berada. Tempat para pemain lain yang bergabung dalam party ini berkumpul di sebuah kafe yang ada di kota benda. Hyun Sung pun langsung memperkenalkan diri dan dia mohon maklumi kalau level dia masih rendah. Tapi mereka memakluminya dan ia bilang itu udah biasa. Satu persatu dari mereka pun memperkenalkan diri. Yang pertama bernama Kuma. Kuma ini merupakan seorang archer. Lalu ada seorang perempuan bernama Luina yang merupakan seorang healer. Kemudian ada Flank yang merupakan seorang mage. Wah, ternyata yang awalnya kelihatan baik, ternyata 3 orang yang berada di party ini merupakan orang-orang munafik yang ternyata memiliki maksud jahat kepada Hyun Sung dan terutama Amir juga. Mereka memiliki niat tersembunyi untuk membunuh dan mengambil item yang dimiliki si MC dan Mas Amir ini. Mas Amir dengan wajah polosnya berkata bahwa ayo kita semua hunting dengan senangnya. Lah, dasar kocak si Amir ini. Dia tuh nggak tahu kali kalau 3 temannya ini sebenarnya ngejebak dia. 3 temannya ini merasa superior karena level mereka lebih tinggi dan jumlahnya lebih banyak. Ya, mari kita nantikan aja ya, kira-kira bakal diapain dah 3 orang ini nanti sama MC kita yang udah ngancurin 1 guild. Baru 3 orang aja, jangan sok keras lah. 1 guild aja udah dihancurin, apalagi cuma 3. Bahkan guild tuh nyampe ketuanya juga frustasi, sampai buat akun baru juga. Keren emang MC kita ini.